Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat sejahtera bagi kita semua. Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik, sehat. Oke, pada hari ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya tentang teknik dasar integral. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang teknik dasar perintegralan, di mana bentuk umumnya adalah integral px per qx dx, di mana qx itu bentuknya adalah faktor linier berulang. Ya. Tapi hari ini kita akan saya akan membahas tentang teknik dasar integral yang memuat bentuk kuadratik atau kuadratik yang tidak berulang. Sama bentuknya, bentuk umum pada sebelumnya, pada teknik integral sebelumnya, yaitu integral rasional, ya. Teknik dasar integral ya, di mana bentuknya adalah tekanan bentuk umumnya adalah integral dari px per qx. Nah, di mana si qx ini ya itu memiliki atau berbentuk faktor, katakan faktor kuadratik tidak berulang. Oke. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Baik, kita akan bahas satu persatu. Oke. Maka katakan ya integral px per qx Nah, kita harus merubah bentuk umum ini, bentuk umum integral tadi, atau bentuk ini ke dalam bentuk umum integral penyelesaian dengan faktor kuadratik tidak berulang. Ya. Jadi bentuk umumnya, bentuk penyelesaian adalah integral. Kita merubah ini ke dalam bentuk ini. A1x tambah katakan B1 per sini adalah AX tambah B dx tambah dengan integral dari A2 X tambah B2 per AX. Ini bukan AX tambah B ya, sebentar ya. Ini adalah karena dia bentuknya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C. Sini juga AX kuadrat tambah BX tambah C.
dx tambah sampai dengan integral dari anx tambah bn per ax kuadrat tambah bx tambah c. Ini adalah dx. Nah, kita harus merubah bentuknya tadi ke dalam bentuk penyelesaian dari faktor kuadratik tidak berulang. Sebagai contoh, contohnya adalah misalkan saya buat hitunglah integral dari, misalnya saya ambil katakan 6x kuadrat ditambah dengan, oke, misalnya sebelum itu, misalnya saya buat seperti ini. Kalau misalnya memang ada beberapa faktor kuadratik kuadratik khususnya. Misalnya seperti ini, misalnya 1 per, ini adalah x kuadrat, katakan tambah 2x tambah 1. 2x katakan tambah atau kurang 4 katakan. Ya, dx. Nah, ini x kuadrat tambah 2x tambah kurang 4 itu bisa difaktorkan menjadi integral 1 per x ditambah kurang tambah 4 sebentar, ini bukan. Misalnya saya ambil ini adalah 8. Berarti ini x tambah 4, berarti x kurang 2. Nah, kalau bentuknya seperti ini bukan yang dinamakan faktor kuadratik tidak berulang, ya. Tapi kenapa? Karena si x kuadrat tambah 2x kurang 8 itu bisa difaktorkan menjadi x tambah 4 dikali dengan x tambah 2. Kalau kasusnya seperti ini sudah tergolong dengan teknik pengintegralan itu pada video sebelumnya, yaitu teknik pengintegralan yang mencakup faktor linier tak berulang, ya. Karena x tambah 4, ya, dan x kurang 2 itu merupakan faktor linier tak berulang. Ya, itu merupakan faktor linier. Nah, bagaimana teknik pengintegralnya? Bisa dilihat pada video saya sebelumnya. Yang dimaksud dengan faktor kuadratik tak berulang artinya suatu suku aljabar itu dibentuk dari beberapa faktor kuadratik, bukan dibentuk dari faktor linier. Contohnya, misalnya hitunglah, contoh pertama saya buat, yaitu integral pertama, ya, hitunglah katakan integral dari saya buat 6x kuadrat, ya, ini gampang saja dulu, 6x kuadrat tambah 3x ditambah 2, ya. Ini saya buat asal sembarang saja, dibagi dengan per x tambah 4 dikali dengan x kuadrat tambah katakan 1 dx.
Nah, ini yang dimaksud dengan faktor kuadrat yang tidak berulang. Artinya apa? Di bawahnya atau QX-nya tadi itu mengandung faktor kuadrat, yaitu X kuadrat tambah 1. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita mengintegralkan, ada dua teknik sebenarnya untuk mengintegralkan ini, tapi pada dasarnya sama semua. Nah, yang paling mudahnya yaitu dengan cara teknik dasar integral ini. Jadi, untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka kita harus menguraikan si integral dari x kuadrat 6x kuadrat tambah 3x tambah 2 per x tambah 4 dikali dengan x kuadrat tambah 1 dx ke dalam bentuk yang ini tadi, bentuk penyelesaiannya. Ya. Nah, oke, maka sini saya buat dulu penyelesaian. Ya. Oke, berarti 6x kuadrat ditambah 3x tambah 2 per sini x tambah 4 kali dengan x kuadrat tambah 1. Nah, kita harus ubah ini atau manipulasi bentuknya ke dalam bentuk penyelesaian tadi. Sebentar, saya tambah dulu. Oke, kita ini kan, kita lanjutkan. Berarti 6x kuadrat. Nah, ini 6x kuadrat tambah 3x tambah 2 per x tambah 4 dikali dengan x kuadrat tambah 1. Kita lihat atau kita pisahkan, atau artinya si x tambah 4 dikali dengan x kuadrat tambah 1 datangnya dari penjumlahan pecahan. Artinya si x tambah 4. Nah, di sini kita buat si x kuadrat tambah 1. Nah, kalau pada video sebelumnya, cara menyelesaikan teknik integral yang memuat faktor linier tak berulang, kita cukup menambahkan variabel saja di atasnya ataupun huruf di atasnya. Katakan di sini A. Nah, yang ini baru kita golongkan dia ke dalam faktor kuadratik tak berulang. Artinya, kita buat dia dalam bentuk CX BX tambah C. Oke, sama dengan, nah kita kali silang, kali kemari, ini kali kemari, ini kali kemari. Ya, artinya A dikali dengan x kuadrat tambah 1 ditambah dengan B BX tambah C dikali dengan X tambah 4. Oke, per X tambah 4 dikali dengan X kuadrat tambah 1. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa selesaikan. Ya. Berarti si 6x kuadrat tambah 3x tambah 2 per sini x tambah 4
kali X kuadrat tambah 1 sama dengan, nah ini bisa kita kalikan ke dalam, berarti di atas menjadi AX kuadrat tambah A tambah, kita kalikan BX tambah C dikali dengan X tambah 4, berarti BX kuadrat tambah 4BX tambah CX tambah 4C. Oke, per X tambah 4 dikali dengan X kuadrat tambah 1 sama dengan, nah kita kelompokkan yang memiliki koefisien X kuadrat dengan X kuadrat, koefisien X dengan koefisien X. Di sini ada AX kuadrat tambah BX kuadrat, maka kita kelompokkan, kita kumpulkan. Jadi A tambah B, ya, dikali dengan X kuadrat tambah yang memiliki koefisien X, yaitu si B 4BX dan CX 4B ditambah C X tambah dengan konstantanya, yaitu 4 A ditambah 4C per X tambah 4 dikali dengan X kuadrat tambah 1. Nah, kalau seperti ini, maka bentuk persamaan kiri itu sama dengan persamaan kanan. Artinya apa? Kita harus menyamakan kedua bentuk tadi. Berarti si 6 persamaan ini, 6X kuadrat tambah 3X tambah 2 X per X tambah 4 dikali dengan X kuadrat tambah 1. Terus karena persamaannya sudah sama, maka tugas kita adalah menyamakan ruas kiri dan ruas kanan. Di sini ruas kirinya ada 6X kuadrat tambah 3X tambah 2 per X tambah 4 dikali dengan X kuadrat tambah 1. Sebelah kanannya ada A tambah BX kuadrat ditambah 4B tambah C kali X tambah A tambah 4C per X tambah 4 dikali dengan X kuadrat. Nah, dari persamaan ini kita peroleh yang pertama, yaitu bahwasanya A ditambah B sama dengan 6. Yang kedua adalah 4B tambah C sama dengan 3. Yang ketiga, kita peroleh A tambah 4C sama dengan 2. Kenapa? Karena kita lihat bahwasanya memang kedua persamaan sudah sama. Di sini ada si X kuadrat, kita cocokkan dengan X kuadrat, 3X dengan
X 2 dengan A tambah 4C. Oke. Maka kita akan selesaikan tiga persamaan ini. Kita sudah persamaan baru. A tambah B sama dengan 6. 4B tambah C sama dengan 3. A tambah 4C sama dengan 2. Baik. Dari yang pertama kita selesaikan. Kita peroleh di sini adalah A sama dengan 6 dikurang B. Nah, kita substitusikan ini ke sini. Ya, maka A tambah 4C sama dengan 2. Maka nilai A itu adalah 6 dikurang B. Maka kita buat 6 dikurang B tambah 4C sama dengan 2. Berarti kita peroleh min B tambah 4C sama dengan 2 kurang 6. Berarti min B tambah 4C sama dengan min 4 atau kita peroleh B kurang 4C sama dengan 4. Kita dapat persamaan baru ya. Berarti B kurang 4C sama dengan 4. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya lagi? Kita lihat ada kesamaan antara persamaan yang baru ini sama persamaan yang kedua tadi, yaitu 4B tambah C sama dengan 3. B kurang 4D sama dengan 4. Barulah kita bisa selesaikan dengan metode eliminasi. Yang atas saya kalikan 1, bawah saya kalikan 4. Berarti menjadi 4B tambah C sama dengan 3. 4B kurang 16C sama dengan 16. Saya kurangkan. Ini akan kita cross. Sisanya tinggal 5. 17C min 13. Maka kita dapat C adalah min 13 per 17. Setelah kita dapat nilai C sama dengan min 13 per 17, maka kita dapat peroleh nilai dari A. Kenapa? Berdasarkan persamaan ketiga, yaitu A tambah 4C sama dengan 2. Berarti A ditambah dengan 4 kali min 13 per 17 sama dengan 2. Berarti A sama dengan 2 ditambah 52 per 17. Berarti A sama dengan 34 per 17 ditambah 52 per 17. Maka kita peroleh nilai A sama dengan 86 per
17. Setelah kita peroleh nilai A, maka kita akan peroleh nilai dari B. Kenapa? Karena A tambah B itu 6. Jadi, A tambah B sama dengan 6. Tadi A kita peroleh adalah 86/17. C kita juga dapat udah min 13/17. Kita akan cari nilai B. Berarti A-nya tadi adalah 86/17. Ya. 86/17 ditambah B sama dengan 6. Berarti B sama dengan 6 kurang 86/17. Berarti sama dengan 42. 102/17 dikurang 86/17 sama dengan 16/17. Kita peroleh nilai C, maka kita sudah memperoleh semua komponennya, A, B, dan C. A kita dapat, B sudah dapat juga, C juga sudah dapat. Maka kita langsung selesaikan integralnya. Berarti integral dari, nah tadi, ini dia, 6x kuadrat tambah 3x tambah 2, 6x kuadrat tambah 3x tambah 2 per x tambah 4 dikali dengan x kuadrat tambah 1, x tambah 4 dikali dengan x kuadrat tambah 1 dx. Ini sama dengan integral dari ini. Si A per x tambah 4, ya, si tambah bx tambah c per x kuadrat tambah 1. Ya. Berarti sama dengan A integral dari A per x tambah 4 dx ditambah integral bx tambah c per x kuadrat tambah 1 dx sama dengan, kita substitusikan nilai A-nya. Ini nilai B, nilai A-nya itu adalah 86/17 sama dengan integral dari 86/17. Saya integral dari 86/17 per x tambah 4 dx tambah integral dari bx tambah c. B-nya itu adalah 16/17 per 17 x tambah c-nya adalah min 13/17. Min 13 17
17 per ini X kuadrat tambah 1 dx. Kita keluarkan saja, berarti sama dengan 86 per 17 dikali integral 1 per X tambah 4 dx. Nah, ini ditambah. Ini bisa kita keluarkan 1/17-nya. Berarti 1 per 17 kali integral 16 X kurang 13 per X kuadrat tambah 1 dx. Nah, ini sudah mendekati, ya, sudah mendekati nilai. Jadi ini kita buat menjadi sama dengan 86 per 17 kali integral 1 per X tambah 4 dx tambah 1 per 17 kali integral. Nah, ini kita buat dia supaya ada hubungannya antara pembilang dan penyebut. Saya buat 8 dikali dengan 2x tambah 1 sebentar, tidak usah seperti itu. Delapan kali 2x, kita buat seperti ini aja, seperti itu. Oke, dikurang dengan 13 per sini adalah X kuadrat tambah 1 dx. Ini bisa kita pisah, ya, sama dengan tinggal 86 per 17 dikali dengan integral 1 per X tambah 4 dx ditambah, ini saya buat 8 per 17 dikali integral 2x per X kuadrat tambah 1 dx dikurang 13 kali integral, maaf, 1/17 kurang 1/17 dikali 13 kali integral 1 per X kuadrat tambah 1 dx. Oke. Sama dengan 86 per 17 dikali dengan integral dari 1 per X tambah 4 adalah logaritma natural dari X tambah 4 tambah 8 per 17. Nah, kalau kita bisa cari di sini integral dari 2x per X kuadrat tambah 1 dx itu sama dengan, misalkan U adalah si X kuadrat tambah 1, maka du sama dengan 2x dx. Nah, kita punya 2x dx. Maka ini sama dengan adalah 2x dx du, berarti integral dari 2x per X kuadrat tambah 1 dx sama dengan, berarti integral
1/U du, berarti sama dengan logaritma natural dari U tambah C. Kan begitu. Jadi ini sama dengan 8/17. Integral ini tadi adalah logaritma natural dari si X kuadrat tambah 1. Oke. Untuk menghitung integral yang 1/X kuadrat tambah 1 dx, nah kita menggunakan teknik integral lagi. Ya, misalnya saya hapus dulu. Nah, misalnya teknik integral yang ini. Ada integral dari katakan 1/U kuadrat ditambah K kuadrat du. Nah, misalnya kita menggunakan teknik integral ini. Jadi kalau misalnya mencari integral seperti ini, kita menggunakan teknik trigonometri. Ya, misalkan ada sebuah segitiga, siku-siku, kan sebuah segitiga siku-siku, ya. Dan ini sudut elevasinya adalah theta. Jadi dari segitiga siku-siku ini, katakan ini U dan ini K. Maka sisi miringnya berarti akar dari U kuadrat ditambah dengan K kuadrat. Jadi untuk mencari integral dari 1/U kuadrat tambah K kuadrat du, nah kita gunakan ini. Jadi di sini kita dapat dari segitiga tersebut kita dapat tangent atau tangen theta sama dengan U per K. Jadi dari sini U sama dengan K dikali dengan tangen theta. Nah, dari U sama dengan K kali tangen theta, kita peroleh turunannya adalah du sama dengan K dikali dengan secant kuadrat theta di theta. Setelah itu baru kita bisa masukkan dia ke bentuk awalnya. Berarti integral dari 1/U kuadrat tambah K kuadrat du sama dengan integral dari 1/. Nah, kita peroleh du sini sudah kita peroleh, yaitu ini, yaitu K kali secant kuadrat theta di theta. Berarti K kali dengan secant
secant kuadrat theta di theta per U kuadrat ditambah dengan K kuadrat. Kita substitusikan U-nya. Langsung saja kita substitusikan U-nya. U-nya itunya adalah K kali tangen theta. Berarti K tangen theta kuadrat tambah K kuadrat sama dengan berarti integral dari K secant kuadrat theta per K kuadrat kali tan kuadrat theta ditambah dengan K kuadrat di theta sama dengan di sini kita peroleh integral dari K dikali dengan secant kuadrat theta per K kuadrat dikali tangen kuadrat theta ya tambah 1 di theta. Kita ketahui bahwa nilai dari tangen kuadrat theta tambah 1 itu adalah secant kuadrat theta. Maka ini akan berubah menjadi sama dengan integral dari K dikali dengan secant kuadrat theta per K kuadrat dikali dengan tangen kuadrat theta tambah 1 itu adalah secant kuadrat theta di theta. Nah, kita di sini bisa cross secant kuadrat theta-nya. Cross secant kuadrat theta-nya. Tadi tinggal integral dari 1 per U kuadrat tambah K kuadrat DU sama dengan integral 1 per K di theta atau sama dengan 1 per K kali integral di theta. Berarti sama dengan 1 per K dikali dengan theta tambah C. Nilai theta dapat kita peroleh dari sini. Berarti tangen theta sama dengan U per K, maka theta kita dapat arcus tangen U per K. Kita substitusikanlah ini ke informasi yang kita dapat terakhir. Berarti sama dengan 1 per K dikali dengan theta-nya adalah arcus tangen
U per K tambah C. Inilah integral dari 1 per kuadrat tambah K kuadrat DU. Jadi kalau misalnya tadi kita peroleh nilainya adalah integral dari 1 per X kuadrat tambah 1 dx. 1 ini kita bisa buat 1 kuadrat supaya bentuknya sama yang di atas. Berarti ini sama dengan 1 per K. K-nya itu adalah 1. Jadi 1 per 1 dikali dengan arkus tangan U-nya itu adalah X tambah C. Nah, kita substitusikan ini ke persamaan kita peroleh tadi. Berarti dikurang dengan 13 per 17 dikali arkus tangan X tambah C. Nah, maka di sini saya buat integral dari 6x kuadrat tambah 3x tambah 2, 6x kuadrat tambah 3x tambah 2 per x tambah 4 dikali dengan x kuadrat tambah 2, tambah 1, x tambah 4 dikali dengan x kuadrat tambah 1 dx sama dengan yang ini tadi 86 per 17 86 per 17 kali dengan logaritma natural x tambah 4 tambah 8 per 17 logaritma natural x kuadrat 8 per 17 dikali dengan logaritma natural x kuadrat tambah 1 dikurang dengan 13 per 17 arkus tangan X tambah C. Jadi ini dia hasilnya. Atau kalau mau disederhanakan lagi, sama dengan 1/17. Karena semuanya memiliki 1/17, keluarkan saja 1/17-nya. Dikali dengan 86. Logaritma natural X tambah 4 ditambah dengan 8 per 17 dikali dengan logaritma natural X kuadrat tambah 1 dikurang 13 per 17 arkus tangan X
tambah C. Maka inilah dia hasil dari proses integral tersebut. Nah, untuk pengembangan selanjutnya, saya serahkan kepada kalian semua. Ya, di sini saya akan ngasih satu lagi soal. Saya harap kalian bisa mengerjakannya di rumah, ya. Yaitu, hitunglah integral dari dua x kuadrat tambah 5x tambah 16 per x pangkat 4 tambah 10x kuadrat tambah 16 dx. Oke, selamat bekerja, selamat mengerjakan. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.